Halo semua, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini kita ada di Island Ride. Gua mungkin nggak jelasin dari awal ya, karena emang telat juga. Gue lupa nge-record kemarin, jadi baru sempat record sekarang. Intinya buat kalian yang pengen tahu lebih jelas rincian tentang Island Ride itu sendiri, ya saran gue sih ya jangan di skip dulu gitu ya. Bukan takutnya sih, karena ada beberapa yang komen ke gue malah, bang tentang ini gimana, bang tentang itu gimana. Loh, seinget gue udah pernah bikin penjelasannya rinci di video tersebut gitu. Kalau misalkan dilompat-lompat, ya mungkin ada yang miss atau yang kelewat. Jadi buat kalian yang merasa perlu informasi tentang event ini dan butuh lebih lengkap, silakan kalian tonton tanpa skip. Tapi ketika kalian sudah menemukan apa yang kalian cari, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan tujuan dari tutorial juga hanya untuk kalian yang membutuhkan saja gitu. Jadi kali ini gue bakalan ngasih tips dari Island Ride. Apa aja sih yang berlaku di Island Ride. Untuk eventnya sendiri mungkin satu sudah terlewat ya, event dari Island Ride itu, karena salah satu event pertama di Island Ride sendiri itu ada yang namanya kayak gitu. Ya, Island Force ini itu lebih ke kayak kalian melatih pasukan. Jadi di awal-awal Island Ride itu kalian ditarget untuk melatih pasukan minimal T4 itu sebanyak 12.000. Di tercakupnya hanya untuk Infa, Ranger, dan Rider. Tipsnya gimana dari gua biar poin lu langsung banyak, langsung 3 juta di awal? Lu 2-3 hari sebelum warnya dibuka itu kalian sudah mentraining minimal 12.000 pasukan. Tapi kalau bisa ya 22.000 pasukan sekali jalan. Jadi nanti pas hari hanya kalian tinggal menyelesaikan waktunya saja, tinggal kalian selesaikan. Dan jangan lupa ya simpan beberapa percepatan untuk training saja. Dan kenapa kayak gitu? Karena hadiahnya emang lumayan bagus ya. Kita di sini aja peringkat ke-19 kita sudah dapat beberapa keping fragment legendary universal, terus juga kita dapat diamond, kita dapat part warna hijau, dan juga dapat percepatan. Jadi sangat worth it. Hanya saja di sini buat kalian yang low spender, ya udah targetnya untuk menyelesaikan sampai dapat poin ya tadi, melatih 12.000 pasukan. Karena kadangkala kita di dalam Island Ride itu bertemu dengan beberapa high spender dan medium spender yang jelas mereka top up dong gitu ya. Namanya top up, ngelawan yang nggak top up ya beda. Jadi buat yang free player atau low spender cukup sampai target di tadi, dan syukur-syukur kalau kita masuk ke 10 besar. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa gitu, nggak usah terlalu memforce untuk dapetin semuanya. Intinya kita pakai cara minimal, hasil maksimal kan kayak gitu. Dan untuk Island Ride sendiri rinciannya gini. Di Island Ride itu kita dipindahkan ke server baru
server yang dikhususkan untuk Island Red itu sendiri, dan itu random ya. Maksudnya random itu dia bergantung dengan power dari aliansimu sendiri gitu. Semakin besar power aliansimu, semakin besar juga lawan yang kamu akan dapatkan di pulau tersebut. Jadi menyocokkan kepada power aliansi. Dan yang bisa ikut dalam Island Red itu sendiri hanya 8 besar dari peringkat keseluruhan region. Jadi banyak caranya orang-orang itu, dia tekniknya dengan sengaja mengurangi, bukan sengaja mengurangi sih, lebih ke mengeluarkan orang-orang yang nggak mungkin ikut Island Red, jadi powernya turun. Jadi sekiranya nanti di Island Red itu power itu sesuai dengan orang-orang yang akan berperang ketika Island Red itu sendiri gitu. Jadi buat apa kita banyak pemain yang terdaftar, tapi kenyataannya ketika war Island Red yang war hanya itu saja, atau mungkin dari 30 yang war cuma 10 gitu. Itu buat apa? Karena 10 orang lawan beberapa aliansi yang ada di dalam Island Red ya berat gitu guys gitu ya. Apalagi dalam Island Red itu ada 8 aliansi. Jadi sudah sewajarnya untuk beberapa aliansi yang bukan dia presiden atau istilahnya dia cuman aliansi ketiga, keempat dan seterusnya, menggunakan teknik seperti ini. Jadi mengurangi member yang memang tidak aktif dan tidak ingin join sekiranya power kita itu agak sedikit menurun saja. Jadi biarkan yang mau aktif atau mau support nanti untuk bergabung di Island Red. Bukan berarti dibuang, enggak. Jadi setelah pendaftaran selesai, pendaftaran itu di hari 1 kedua. Jadi sebelum hari 1 dikonfirmasi pendaftaran, banyak member yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Setelahnya baru member tersebut yang keluar tadi, yang dikeluarkan itu join lagi, nggak masalah. Cuman konsekuensinya paling dia nggak bisa ikut Island Red, itu aja. Jadi bukan dibuang ya, hanya saja cuman dikeluarkan untuk sementara. Dan alur Island Red sendiri, jadi kita itu di Island Red ada tujuannya untuk mendapatkan ini. Kalau misalkan di region itu untuk mendapatkan metropolis, di Island Red itu untuk mendapatkan ini, Death Ruin atau reruntuhan kematian gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah ke sini kalau misalkan kalian ada di Island Red. Dan di hari pertama nanti kita akan membuka ya, karena di sini tuh village pertama atau fishing village, dan hadiahnya ya lumayan besar juga. Untuk catatan ya, di village pertama ini, di dalam village ini otomatis kan seperti kita penaklukan village di region, pasti ada zombinya di awal. Dan untuk informasinya, dalam village ini terdapat 3 juta zombie tier 5. Jadi kalian ketika mau merally village ini, usahakan pasukan kalian yang solid gitu ya, pasukan kalian yang istilahnya bisa diajak bekerja sama. Jika tidak ada T5 dalam grup kalian, maka gunakan T4 dengan cara reinforce. Jadi rally utama di reinforce terus, sekiranya sampai village itu sudah mulai lemah, baru diserang bersama-sama oleh seluruh pasukan atau seluruh member. Tapi untuk awal-awal jangan, kalau misalkan kalian belum ada T5-nya, karena hanya membuat penaklukan itu gagal. Mayoritas pasti gagal. Tapi kalau misalkan hero-nya udah bagus juga, hero udah bagus atau capacity dari
battle centernya udah besar, biasanya masih tetap bisa, tapi tetap jatuhnya agak berat ya kalau misalkan dari awal kayak gitu. Lanjut di flag ke 7 di sini outpost. Jadi di sini itu dia baru dibuka di hari ketiga warnya. Jadi urutannya kan Islander itu seminggu. 3 hari pertama dia pendaftaran, pencarian, 4 hari terakhir itu perangnya. Jadi hari 1, 2 itu kayak event-event set quest gitu. Hari ketiga sudah mulai bakalan ada perang dan juga penaklukan dari outpost. Dan untuk outpost sendiri dia di dalamnya itu ada 4,5 juta zombie tier 5. Jadi kalian bisa atur strategi kalian dari aliansi kalian masing-masing. Dan ya tadi, kalau misalkan aliansinya kecil dan belum punya tier 5 juga, gunakan teknik yang paling cocok dengan aliansi kalian. Dan ya untuk aliansi kecil gue lebih saran reinforce friendly saja gitu kan, walaupun nanti itu akan membutuhkan waktu yang agak lama, tapi itu udah pasti berhasil. Sekalipun aliansi kalian itu aliansi yang kecil, karena ya gue udah pernah nyoba gitu, cuman lama aja, kadang nyampe setengah jam untuk rallynya gitu ya. Karena emang waktu itu gue pernah di aliansi kecil yang aktif mungkin cuman R4 nya saja gitu. Jadi R5 R4 total 9 orang, cuma 9 orang aja yang nge-rally outpost 7 atau flag 6 tadi yang isinya zombie tier 5 dan kami hanya tier 4, tapi berhasil. Intinya kalian harus fokus dari reinforce, dan teknik reinforce sendiri yang membuka rally itu harus fokus untuk mengeluarkan pasukan yang sudah dianggap sekarat, dan yang di luar siap-siap semuanya untuk mereinforce. Jadi disediakan beberapa squad yang sudah siap untuk mereinforce pasukan. Itu gambarannya kayak gimana, karena untuk aliansi yang sekarang itu kayak ya easy aja sih kita mah. Kalau aliansi sekarang, kalau aliansi dulu mungkin gak easy untuk mendapatkan flag 1 apalagi flag 7 ya, kalau bukan di aliansi presiden. Kalau aliansi menengah kayak ke 5, ke 6 ya menaklukkan ini aja butuh perjuangan sedikit gitu ya. Lanjut di tujuan terakhir dalam Island Red ini, di sini dia itu dalamnya ada sekitar 6 juta zombie tier 5 juga tetap. Jadi kalian tinggal ya atur saja. Untuk buffnya sendiri kalian bisa lihat, dan ini di hari pasca sebelum akhir di event Island Red ini sendiri. Oke. Selanjutnya yang gua bahas itu yang ada di dalam Island Red event-eventnya gitu ya. Island Red event yang di sini ini lebih ke peringkat yang ada di peringkat aliansi yang ada di pulau itu. Di pulau itu ada 8 peringkat, dan ya kalian usahakan aliansi kalian bisa berada di 1, 2, 3. Kalau misalkan tidak dapat yang pertama ya nggak apa-apa lah, 1, 2, 3 aja, tinggal pilih. Dan untuk hadiah anggota juga sama, itu tergantung dari pencapaian kalian di dalam Island Red itu sendiri. Kalau kalian mau main barbar, kalian bisa dapat poin lebih banyak juga. Karena ya ini hadiah yang diperebutkan di sini itu adalah Golden Nano Cutting. Jadi gunanya untuk merefine atribut di equipment. Jadi semakin tinggi rank kalian, semakin banyak kalian akan mendapatkan Golden Nano Cutting dan beserta hadiah yang lain. Jadi buat kalian, tipsnya ini salah satu tipsnya, buat kalian yang mungkin belum sanggup untuk bersaing dengan grup yang ada di presiden,
kalian bisa izin atau istilahnya mampir ke aliansi yang lain yang lebih kecil gitu untuk join, sehingga kalian bisa meningkatkan hadiah secara maksimal untuk diri kalian. Tuh, kalau misalkan nanti untuk event-event tertentu kayak Daksil itu gue lebih rekomendasikan lo gabung sama aliansi presiden. Karena kenapa? Kita nyerang satu region. Kalau bukan dengan aliansi presiden, biasanya kita nggak bisa aktif karena keterbatasan untuk bergerilya. Tapi kalau di aliansi presiden, rata-rata semua pemainnya pasti teleport ke zona invasi. Jadi lebih menguntungkan ketika Daksil itu kalian bergabung dengan presiden. Jadi kita mempertahankan region juga baik dan hasil juga bisa dimaksimalkan. Tapi kalau misalkan di Island Red itu 50-50, tergantung kalian. Kalau kalian pengen di aliansi presiden ya nggak masalah. Kalau kalian tetap di aliansi kalian juga nggak masalah. Karena ya itu kembali ke ya bagaimana kita bersenang-senang dalam game ini saja. Oke, itu. Di sini juga ada beberapa set quest juga. Jadi ini quest-questnya mulai dari mendapatkan poin-poin tertentu sampai batas untuk mengklaim semua. Terus di sini ada event border. Jadi ini lebih ke kayak akumulasi ikut partisipasi kalian untuk membangun tower dan sumbangan. Sumbangannya itu yang mana? Yang donasi ini. Jadi setiap kalian baru pertama kali masuk Island Red, usahakan donasi lancar. Donasi kalian bisa teruskan. Terus ini juga set quest yang lain, bisa kalian lihat rinciannya nanti, mulai dari garrison dan penwin. Dan besok juga ada set quest baru, itu untuk mengalahkan zombie yang seperti ini. Mana ya zombinya? Dan ini zombie udah habis. Zombie. Oke, ini aja. Jadi untuk mengalahkan zombie seperti ini, kejarnya. Jadi di Island Red ini ada namanya buff Island Red. Jadi tugas kalian membunuh zombie ini dari tingkatan yang biru, ungu, dan yang terakhir oranye ini. Dan untuk buffnya sendiri dia random ya. Kadang buffnya seperti ini, kadang buffnya ini, kadang buffnya ini. Jadi random semuanya. Jadi terkadang buffnya juga ampas semua, ada buff attack, ya bebas. Intinya hadiah buff ini semua ini random. Mulai dari ini semua itu random. Dan buff ini kalian nggak bisa tumpuk ya. Jadi kalau kalian mengklaim satu, berarti kalian sudah nggak bisa mengklaim yang lain. Jadi misalkan kalian sudah mengklaim buff reset, kalian pengen ngeklaim juga buff training, itu nggak bisa. Tetap yang aktif itu cuman satu. Dan untuk gimana kalian bisa mengecek buff itu aktif atau tidak, kalian bisa ngeceknya di sini, di pojok setelah icon itu ada berjejer. Kalian bisa melihat buff aktifnya di sini semua. Oke, jelas sampai sini. Dan untuk kalian yang mencari hadiah lebih banyak, XP lebih banyak, di Island Red juga pilihan terbaik. Jadi ketika di sini zombie maksimal itu level 35, dan kalian kalau di region kan hanya level 30. Jadi untuk di sini kalian bisa berburu sepuasnya zombie level minimal 33 sampai 35 dengan menggunakan ini perkalian ini. Karena emang hadiahnya semakin besar semakin bagus ya. Jadi tingkat hadiah dari membunuh zombie ini juga berbeda dengan yang ada di region, totalnya lebih banyak. Jadi bagus juga buat kalian. Dan untuk event mainnya sendiri di Island Red itu kalian
sampai ke level 6. Kalau misalkan sekarang masih level 5, nanti level 6 ada dan akan muncul. Dan di Island Red juga sumber daya dinaikkan levelnya. Yang kalian biasanya nemu maksimal level 6 di region, di sini kita sudah level 7 sumber dayanya. Dan aturannya bagaimana? Di Island Red itu kan lebih ke kayak ajang untuk berperang dan menjarah. Jadi ketika kalian ingin bertani dan sebagainya, ya jangan salah kalau misalkan nanti kalian dibakar atau kalian diserang. Dan itu semua bagaimana ingin bertani yang aman dan sebagainya, itu ditentukan dari diplomasi ketua aliansi masing-masing. Jadi bagaimana keputusan aliansinya. Dan jika sudah ditentukan keputusannya seperti apa, ya tinggal kita mengikuti aturannya saja. Betul. Jadi di sini contoh, di sini kita ada perang dengan dua aliansi, S dan Farm, tapi dengan yang lainnya kita damai. Jadi semuanya tergantung dari kesepakatan bersama, boleh menyerang petani atau tidak atau bagaimana. Jadi itu semua tergantung diplomasi. Dan untuk sekarang yang sedikit berbeda dengan aturan Island Red dulu itu ada di sini ya. Jadi ini ada garis teritori. Jadi selama kalian ada di Island Red dan ada di dalam garis teritori ini, kalian tidak bisa untuk di-rally atau diserang. Beda halnya ketika kalian ada di luar teritori, maka shelter kalian bisa untuk dibakar oleh orang lain. Ini juga berlaku ketika kalian sudah selesai Island Red. Jadi kalau Island Red sebelumnya kita sudah selesai Island Red itu, kalau tidak cepat-cepat keluar, kalian akan dibakar oleh pasukan-pasukan sisanya. Untuk apa? Untuk sekedar mencari sumber daya. Ya you know lah gitu ya. Jadi untuk sekarang, jika kalian ingin menyerang atau ingin membakar, ya kalian harus membakar towernya lebih dahulu. Jadi biar terputus seperti ini, tuh diputus. Sudah terputus seperti ini baru. Jadi ketika ini terputus, nanti ini kalian bisa rally atau kalian bakar bebas. Itu tergantung. Dan untuk teleportasinya sendiri, di Island Red itu teleportasi yang aktif yang bisa digunakan itu hanya random teleport. Jadi random teleport ini bisa digunakan di luar batas aliansi. Tapi kalau misalkan di batas teritori aliansi, kalian bisa menggunakan normalnya yang untuk teleport, entah itu yang kuning atau yang biru, itu sama-sama bisa. Tapi untuk teleport di sekitaran ini, itu hanya bisa menggunakan random teleport saja. Tidak bisa untuk yang lain. Seperti itu ya. Jadi untuk tempat aman agar tidak terbakar ya berarti di helipad. Tapi kalau misalkan tetap ingin join perang, ya kalian harus ke yang istilahnya yang paling dekat dengan anggota-anggota aliansi kalian. Soal tekniknya bagaimana ya mungkin aliansi kalian lebih paham. Itu sekedar informasi yang ada di Island Red mengenai zombinya, sumber dayanya dan sebagainya. Jadi untuk aturan perangnya kalian bisa koordinasikan dengan pemimpin kalian, maunya bagaimana, dipastikan saja. Jadi kita lihat seperti di oh ya, jika kalian ingin menonton di pulau lain, kalian cukup klik itu tadi di pojok di atas, tinggal ubah. Kalau G1 kalian nggak usah tahu, isinya cuma perang-perang doang. Ya udah pastikan perang tadi itu. G1 sampai 10 itu pasti perang ada dari hari pertama. Terus di G171 G yang baru kayak gini ya. Kalau misalkan aliansinya masih baru ya belum nggak kuat-kuat banget,
Ini tuh sulit guys untuk ngedapetin ini yang tadi 3 juta seperti saya bilang. Soalnya di sini kalian bisa lihat anggotanya aja itu yang banyak 7 juta men. Ini kalian bisa bayangkan untuk ngelawan tier 5 yang nggak bakalan dapet guys. Mau kalian keroyok bareng-bareng juga nggak dapat ini. Paling yang bisa kalian dapatkan itu buff sini saja atau bertani. Jadi biasanya mereka yang ingin bertani Island Red dan Tentram sampai akhir itu ditaruh di rank ke-8 di dalam regionnya masing-masing, sekedar untuk bertani tentram selama Island Red. Jadi bukan tujuannya untuk perang. Jadi ini full yang Island Red tapi tujuannya pertanian. Kita cek lagi di contoh random di 56. Di 56 kalian bisa sudah melihat ya, sudah beberapa yang sudah ditaklukkan gitu. Ini ya, intinya nanti perangnya itu random, jadi ketemu yang bagaimana itu juga random banget. Kalian akan menemukan musuh yang sesuai dengan kalian. Dan tentu saja kalian harus usahakan kalian bisa minimal untuk mengklaim hadiah itu minimal kalian dapat 2 juta poin. Itu untuk sekedar ngeklaim saja. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngeklaim hadiah yang ini itu minimal kalian harus dapat 12 juta poin baru kalian bisa mengklaim yang di sini betul. Jadi ada 2 hadiah ya. Pertama hadiah aliansi. Hadiah aliansi itu bisa diklaim dengan minimal kalian 2 juta poin. Dan hadiah dari pulau itu sendiri kalian bisa klaim dengan minimal 12 juta poin. Yang kalian bisa menyusul, menentukan dan sebagainya. Poin ini akan terus berubah sampai mati saja gitu. Dan konsekuensinya bagaimana setelah event Island Red, nanti gue bakalan bikin video terpisah dan kalian bisa gabungkan. Oke? Itu aja yang bisa gue bagi untuk kali ini tentang Island Red. Jika ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa komen di bawah. Jika kalian bisa suka video seperti ini, kalian like. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan untuk informasi dari gua tentang seputar game ini, kalian bisa subscribe. Oke, itu aja dari gua dan bye.